Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Karniman di Adkar Channel. Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan Allah yang Maha Esa di muka bumi. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup itu ada 3. Mereka adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita semua tahu bahwa seluruh manusia ada yang memiliki banyak atau sedikit dosa, jahat atau baik, dan setelah dihisab, ditimbang amalnya di akhirat nanti, di hari akhir nanti, mereka semua akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dan akan masuk ke dalam salah satu antara surga dan neraka. Lalu bagaimana dengan hewan? Tahukah kita jika ada beberapa hewan yang dijamin masuk ke dalam surga? Tentu saja hal itu dikarenakan beberapa hewan tersebut memiliki keistimewaan dibanding hewan lain yang ada di dunia. Keistimewaan yang dimaksud adalah perihal kepatuhan mereka kepada Tuannya dan turut berjuang dalam menegakkan agama tauhid di muka bumi. Berikut ini adalah 10 hewan yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab. Pertama, anjing dalam kisah Ashabul Kahfi. Hewan pertama yang berada di daftar dijamin masuk surga adalah anjing yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi. Pemilik yang disebut Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda tangguh yang mempertahankan keimanannya di depan kaum kafir yang zalim. Demi menjaga keimanannya, Ashabul Kahfi rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Mereka ditemani oleh seekor anjing yang setia. Diceritakan bahwa ketika pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini berada dalam persembunyian, mereka tertidur karena kelelahan. Bukan sesaat, namun ternyata mereka tertidur di dalam gua selama kurang lebih 300 tahun lamanya. Cerita pemuda Ashabul Kahfi ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9-22. Yang kedua, yakni semut dalam kisah Nabi Sulaiman. Semut yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu hewan yang juga dijamin masuk surga. Bagi kita yang belum tahu, Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk berbicara dengan hewan. Suatu hari Nabi Sulaiman merasa kagum dengan jawaban semut atas pertanyaannya perihal rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kalian? Tanya Nabi Sulaiman. Rezeki di tangan Allah. Aku percaya rezeki di tangan Allah. Aku yakin di tanah kering padang tandus ini ada rezeki untukku, jawab si semut. Yang ketiga, burung hudhud dalam kisah Ratu Balqis. Burung hudhud adalah sejenis burung pelatuk dan Nabi Sulaiman bisa berbicara kepadanya. Burung hudhud diminta oleh Nabi Sulaiman untuk mengirim surat kepada Ratu Balqis dengan tujuan mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis sendiri merupakan seorang ratu yang memerintah kerajaan Sabah. Kisah Ratu Balqis bisa dilihat dalam Al-Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 30-31. Yang keempat, ikan paus dalam kisah Nabi Yunus. Ikan paus ini merupakan hewan yang pernah menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, ikan paus tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuntahkan kembali Nabi Yunus di daerah yang tandus. Yang kelima, unta milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta tersebut dijamin masuk surga karena menjadi kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat sedang berdakwah dan hijrah ke Madinah untuk pertama kalinya bersama Abu Bakar As-Siddiq. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di mana Rasulullah akan tinggal di Madinah. Kemudian unta itu akhirnya berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah itu dan menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat.
Yang keenam, kambing dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam. Suatu hari Nabi Ibrahim pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun pada akhirnya Nabi Ismail diganti dengan kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, unta Nabi Saleh alaihissalam. Hewan berikutnya yang telah dijamin masuk surga adalah unta milik Nabi Saleh alaihissalam. Unta tersebut adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Saleh alaihissalam. Namun ternyata unta ini dibunuh oleh kaumnya yang bernama kaum Samud. Akhirnya Allah menurunkan azab dan menghancurkan kaum Samud hingga tidak ada yang tersisa di dunia. Kisah mengenai unta Nabi Saleh alaihissalam ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat Hud surat ke-11 ayat 64 sampai 66. Yang kedelapan, anak sapi milik Nabi Ibrahim alaihissalam. Sapi tersebut awalnya adalah hewan yang akan disajikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk para malaikat yang datang membawa kabar baik perihal kelahiran anaknya. Anak yang dimaksud adalah Nabi Ishak alaihissalam. Dan kisah ini tertulis juga di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 24 sampai 30. Yang kesembilan, sapi dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika ada salah satu kaum Bani Israel yang meninggal dunia, dan kaum tersebut akhirnya ingin mengetahui siapa yang membunuhnya dengan datang kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina milik seorang yatim dan dipukulkan kepada mayat tersebut. Luar biasa, karena orang yang sudah mati tadi akhirnya hidup kembali dan bisa memberitahu orang lain mengenai siapa pembunuhnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, keledai milik Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair adalah nabi yang diutus pada Bani Israel, yaitu bangsa Yahudi. Kisah keledai Nabi Uzair ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 259. Itulah 10 hewan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang memiliki amal baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.